Halo semua, kita sampai di bagian akhir daripada chapter sales budgeting. Jadi, kalian sudah melihat banyak video mengenai cara menghitung daripada forecast untuk metode trend, yaitu ada 4, bebas, semi-average, moment, least square. Tapi sekali lagi ingat, ini 4 metode semua ini hanyalah untuk menentukan kuantitas penjualan di masa yang akan datang. Contohnya 2019 berapa ya kira-kira? Oh, mungkin 720.000. Ya, jadi kalian hanya menentukan bagaimana cara mendapatkan angka 720.000 ini ya. Jadi selama ini kalian belajar bagaimana cara mendapatkan volume penjualannya saja ya. Jadi hanya volume penjualannya saja. Jadi teknik forecast ini itu adalah bagian daripada sales budgeting di mana sales forecast ini berguna untuk mendapatkan volume penjualan di masa yang akan datang. Ya, jadi sekali lagi ini bukan sales budgetingnya, ini hanya forecastnya saja. Nah, sekarang kita akan pelajari uh, sales budgetingnya. Jadi kalian bisa lihat di tabel yang sebelah sini. Ini adalah tabel sales budgeting atau tabel anggaran penjualan. Formatnya selalu seperti ini. Periode, lalu ada misalnya per bulan, berarti bulan Januari, Februari, ya, Februari, Maret, sampai Desember. Nah, ini kalau bulanan, jadi ada 12. Namun kalau contohnya misalnya triwulan, berarti triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, bulan 4. Nah, jadi di dalam tabel anggaran penjualan itu ada periode waktu. Nah, kalau contoh yang di atas ini ceritanya 4 bulanan. Nanti kita masuk ke contoh. Nah, lalu saya mau terangkan lagi bagian daripada sales budgeting selain waktu juga ada yang namanya volume penjualan. Nah, atau ini adalah unit penjualan yang akan kita jual di tahun yang akan datang. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari forecast yang selama ini kalian belajar. Ya, metode semi average, moment, least square, volume penjualan ini adalah angka yang kalian hitung itu. Oke, jadi kolom berikutnya adalah volume penjualan. Setelah itu kolom berikutnya adalah harga jual per unit. Nah, setelah itu terakhir adalah total penjualannya dalam rupiah. Nah, seperti itu. Ini adalah tabel daripada daripada sales budgeting. Jadi tabelnya harus ada ini volume penjualan, harga jual, total penjualan. Nah, namun di contoh ini ya kalian bisa lihat tabel ini, kolom ini itu dibagi menjadi dua karena dibagi menjadi dua wilayah. Ya, ini kebetulan contohnya ada dua wilayah karena seperti yang kita tahu, kalau kita punya perusahaan itu punya wilayah penjualannya sendiri. Entah itu mungkin di Jawa Timur, ya, Jawa Barat, atau Jakarta sendiri, Surabaya. Nah, ini akan dibagi per daerah dan setiap daerah itu ada volume penjualan, harga jual per unit, sama total penjualan. Nah, jadi contoh yang kali ini itu hanya ada dua wilayah saja, wilayah penjualannya. Mari kita lihat contohnya. Jadi ini adalah informasi daripada sales budgeting. Kalian bisa lihat informasinya ada 4 data volume penjualan, yang seperti yang kalian biasa menghitung forecast. Lalu yang kedua adalah produk yang direncanakan didistribusi ke dua daerah. Jadi ini adalah proporsi penjualan per wilayah. Lalu yang ketiga adalah harga jual per unit. Lalu berikutnya adalah proporsi dari periodenya setiap wilayah. Oke, mari kita bahas terlebih dahulu. Informasi yang pertama, seperti yang kalian ketahui, ini adalah informasi data seperti ini saja. Kalian sudah bisa memakai metode ya, 3 metode itu ya. Metode semi average, moment, least square untuk bisa mendapatkan angka tahun 2019 jadi sama dengan berapa. Nah, kita kasih contoh, misalnya kalian sudah menghitung dengan metode semi average, moment atau least square, terus kalian mendapatkan hasil 2 juta. Ini contoh. Berarti kalian berasumsi bahwa tahun depan, tahun 2019, perusahaan yakin bisa menjual 2 juta unit. Nah, dari angka ini akan menjadi dasar untuk dari angka forecast ini akan menjadi dasar untuk membuat sales budgeting. Oke.
Nah, lalu informasi yang kedua. Informasi yang kedua adalah proporsi penjualan tiap wilayah. Di sini ada dua wilayah, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jadi perusahaan hanya menjual di dua wilayah ini saja, di mana mereka merencanakan di tahun 2019, Kalimantan Tengah itu akan terjual sebanyak 60% dari total penjualan. Atau bisa dibilang 2 juta ini saya kalikan dengan 60%. Jadi perusahaan yakin akan menjual di Kalimantan Tengah sebanyak 1,2 juta unit. Begitu pula dengan Kalimantan Selatan, 2 juta saya kalikan 40%, berarti perusahaan akan berencana menjual 800.000 unit produk di Kalimantan Selatan. Ya, kalau ini di total 2 juta. Lalu informasi ketiga yaitu harga jualnya per unit itu berapa. Ini adalah informasi. Di sini informasinya adalah di Kalimantan Tengah perusahaan biasa menjual dengan harga 30.000 per unit. Di Kalimantan Selatan itu biasanya harganya lebih mahal 25% daripada Kalimantan Tengah. Atau bisa dibilang seperti ini. 30.000 ya saya kalikan dengan 125%. Nah, ini adalah harga jual per unit di Kalimantan Selatan, 37.500. Ini adalah informasi harga jual per unit. Lalu yang keempat, ini adalah informasi yang pola penjualan untuk seluruh wilayah berdasarkan periode waktu. Ya, sekali lagi ini adalah contoh kuartal 1, 2, 3 ini saya anggap 4 bulanan ya. Jadi dari bulan Januari, Februari, Maret sampai April. Oke, lalu yang kuartal 2 ini berarti Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti sisanya ini September sampai Desember. Nah, ini ya. Jadi perusahaan ya cara bacanya seperti ini. Pada tahun 2019 di Kalimantan Tengah pada kuartal 1 perusahaan berencana menjual 30%-nya. Dari apa? Dari 60%. 30% dari 60%. Lalu lagi contoh perusahaan di Kalimantan Selatan pada kuartal 3 berencana menjual 35% unit unit dari 40%-nya di Kalimantan Selatan. Oke, kalau bingung, mari kita langsung coba mengisi anggaran penjualan ini. Oke, mari kita lihat. Jadi ini tabelnya seperti yang tadi saya bilang, ada unit, harga jual per unit, sama total penjualan. Oke, dan ini dibagi menjadi dua wilayah. Jadi masing-masing wilayah ada unit penjualan, volume penjualan, harga jual per unit, sama total penjualan. Nah, mari kita coba isi. Kalimantan Tengah, ya, diperhatikan sebentar. Kalimantan Tengah, kuartal 1, berarti di sini, ya, di sini. Ini berapa jumlahnya? Berarti kita seperti ini. Sama dengan, ya, Kalimantan Tengah. Semua total penjualan 2 juta. Oke, 2 juta. Saya kalikan dengan proporsi yang akan dijual di Kalimantan Tengah. Berarti di Kalimantan Tengah akan terjual 1,2 juta unit. Namun karena ini kuartal 1, saya harus kali dengan periode di Kalimantan Tengah kuartal 1-nya. Sehingga ini kalau saya enter akan muncul angka 360.000. Oke? Saya ulangi lagi. Di kuartal 2 Kalimantan Tengah untuk volume penjualan berarti total volume penjualan saya kali dengan 60%, yaitu proporsi yang akan terjual di Kalimantan Tengah, saya kali dengan kuartal atau periode waktu di Kalimantan Tengah, yaitu di kuartal 2, 40%. Berarti nanti akan muncul 480.000. Kalau kuartal 3 di Kalimantan Tengah berarti total penjualan saya kalikan dengan proporsi di Kalimantan Tengah, saya kalikan dengan kuartal 3 di Kalimantan Tengah. Sesuai daerah ya. Jadi kalau Kalimantan Selatan berarti total penjualan 2 juta ini saya kalikan dengan Kalimantan Selatan yang 40%, saya kalikan di bagian kolom ini, Kalimantan Selatan ya, karena sama-sama wilayahnya. Kuartal 1 Kalimantan Selatan, saya enter. Lagi 2 juta ini saya kalikan 40%, saya kalikan 35% karena ini di kuartal 2 ini, di kuartal 2 ya. Nah, ketemu 280.000. Sekali lagi yang kuartal 3, 2 juta ini saya kalikan 40%, saya kalikan 35% di Kalimantan Selatan ini. Ketemu 280.000. Ini kalau di total itu ketemunya 800.000 sama dengan ini.
Ya, ini juga kalau di total ketemu 1,2 juta sama dengan ini. Nah, selanjutnya harga jual per unit tinggal dimasukkan sesuai informasi di C ini. Harga jual per unit Kalimantan Tengah yaitu 30.000 per unit. Berarti Kalimantan Tengah harga jualnya 30.000, 30.000, 30.000. Ini nggak usah dijumlah karena harga jual per unit. Setelah itu kalian kali supaya dapat total penjualan. Dikali, nah, ini besarin dulu. Oke, ini dikali. Jadi ketemu, oh ternyata di Kalimantan Tengah saya akan mempunyai omset sebesar 36 miliar. Ya, jadi ini bisa dibilang 36 miliar adalah omset atau kira-kira penjualan kotor yang akan saya ciptakan di tahun 2019. Kalimantan Selatan juga tinggal diisi karena kita sudah menghitung harga per unitnya adalah 37.500, kita masukkan di sini 37.500, 37.500, 37.500. Lalu kita kalikan. Ya, kita kalikan ya. Saya copy paste saja ya. Jadi bisa dibilang di Kalimantan Selatan itu total omset yang akan kita peroleh di tahun 2019 adalah 30 juta. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah total penjualan dari seluruh wilayah. Jadi ini tinggal ditambah aja. Unit di Kalimantan Tengah ditambah unit di Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah ditambah unit di Kalimantan Selatan ketemu 600.000. Berarti bisa dibilang perusahaan pada kuartal 1 akan merencanakan menjual 600.000 unit. Nah, seperti itu. Ya, ini juga sama 480.000 ditambah 280.000, 360.000 ditambah 280.000. Lalu ini di total semua ya ketemu 2 juta, sama seperti angka forecast. Ya. Yang rupiah berarti tinggal ditambah yang rupiah, ditambah ini juga ditambah 14.400.000, ini juga ditambah, lalu ini di sum ke atas ketemu 66 juta, sama seperti 36 juta tambah 30 juta. Jadi kalian bisa lihat ini adalah sales budgetingnya. Jadi kalau ada 3 wilayah berarti kalian harus nambah kolom di samping sini. Ya, mungkin aja apa? Jawa Timur misalnya. Ya, contoh. Ya, kalau misalnya ada 3 wilayah. Lalu kalau misalnya ternyata mau dibagi untuk triwulanan, berarti harus ditambah di sini. Ya, berarti ini diubah jadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Ya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan apa yang dimau dibuat seperti apa. Mau bulanan, mau 3 bulanan, 4 bulanan, atau 1 semester, tergantung ya permintaannya. Jadi ini adalah sales budgeting. Jadi tolong kalian bisa pelajari. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di line atau di forum di Bella. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di next course berikutnya.